ukurannya. Kalau di sini 38 di termodigital 38 derajat Celcius, tapi kok di sini belum di termowan, ya harus kita naikkan yang di sini termodigital. Kalau ini ukuran saya selisih sekitar 2 derajat. Di termodigital 40 derajat Celcius, di sini baru ketemu 38. 37,5 sampai 38 derajat Celcius. Nah, mungkin itu nanti bisa berbeda lagi jika di wilayahnya sering panas atau sering hujan. Nah, nanti disesuaikan ya Lur ya, di masing-masing. Nah, iki dadine videone rada dawa iki kok. Wis ra apa-apa lah, sing penting sing nonton aja di-skip ya Lur, ben roh tenan. Iki sekalian kita, mumpung ini mesin pesanan belum diambil, kita pakai mesin ini yang untuk reviewnya. Jadi ini tak kasih tahu sekalian caranya menyetel termostat digital yang model ini. Jadi yang pertama ya Lur ya, kita pencet S, ditahan. S itu setting ya. Nah, ini nanti akan keluar F1, F2, F3, F4. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, untuk menyetel derajat yang ini kita pakai F1. Tahan, F1, pencet lagi. Nah, ini kan F1 pencet tahan, kita naik turunkan Lur. Nah tuh naik turun, tinggal kita nyetelnya berapa. Nah kalau sudah kita lepas, pencet yang atas stack. Nah itu sudah jadi untuk menyetel yang derajat Celciusnya. F2 apa? F2 itu sela untuk kita mati hidupnya lampu, turun naiknya derajatnya itu kita bisa buat 0,5 atau 1 derajat. Maksudnya suhu di dalam itu kalau udah nyampe 40 di sini, 40 derajat Celcius, dia lampu akan mati. Nah, kalau kita buat 0,5, nanti setelah suhu turun sekitar 0,5 derajat, lampu akan hidup lagi. Kalau kita buat 1 derajat Celcius, nah nanti juga begitu. Begitu lampu suhu sudah mencapai 40 derajat Celcius, dia akan mati. Turun sekitar 1 derajat, nanti dia akan hidup lagi lampunya. Nah, prosesnya cuma begitu Lur. Nah, yang untuk F3, F1, F2, F3. Nah, ini kita juga buat 1 ya. Ini senggang senggang waktu apa-apa. Itu cuma 1. Nah, kalau kurang paham, nanti kalau setiap pembelian Lur ya, setiap pembelian mesin ini nanti akan dapat buku panduan ini. Nah, ini F3 adalah waktu untuk pengaturan unit pendingin. Selalu atur atau disetting. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi, F3 fungsinya suhu kalau kita kan di musim hujan pasti akan lebih dingin. Dan di musim panas akan lebih panas. Nah, itu kita settingnya di situ F3. Nah, untuk F4 ini fungsinya adalah pendingin Lur sebenarnya. Suhu bisa dirubah apabila diperlukan penyesuaian terhadap perbedaan suhu. Nah, cuman F4 yang di sini nggak diatur karena kenapa? Yang kita butuhkan untuk mesin tetas ini dengan mesin ini hanya untuk pemanasnya Lur. Yang pendinginnya nggak dipakai. Pendinginnya pengaturannya sama seperti
freezer itu ya lur. Jadi nggak di setting, nggak apa-apa yang F4-nya. Nah, ini sensornya mesin ini, yang ini ya lur ya. Termostat digital yang ini, yang putih sensornya. Ini kita atur jaraknya dengan ujung telur atas. Nah, begitu lur. Nah, yang ini adalah sensor kelembapan. Nah, kelembapan kita ini harusnya kalau sudah ada telurnya, sudah berjalan, ini harus di angka 60 sampai 70%. Nyetingnya gimana? Ini nggak perlu disetting lur. Nyetingnya kita ada airnya aja. Ini kalau airnya kurang, biasanya di sini ya 50 di bawah 60%. Nyetingnya gimana? Kalau tinggal nambah air lur kita. Kalau di sini rendah, nah di sini rendah 58%. Ini rendah, kita tambah airnya. Nambah airnya pelan-pelan. Jangan sampai terlalu terkena air karena bahan cuma triplek ya lur ya. Dan satu lagi yang penting yang jangan sampai enggak dikasih yaitu ventilasi lur. Nih, ventilasi sebelah kanan kita kasih 2 di dalam, 2 di kiri. Nah, dan yang di belakang itu, aduh raketok lur, peteng. Nah, yang di luar juga kita kasih 2, tapi jangan ukurannya jangan sampai sejajar dengan yang di dalam. Jadi biar sirkulasinya enggak langsung ya lur ya. Jadi dari sini udara masuk, terus dalam masuk lagi lewat, paling tadi ukurannya sekitar di sini loh, yang di dalam. Nah, dan yang di bawah rak juga dikasih ya lur itu 2 itu yang sejajar dengan rak airnya itu di bawah kasih 2 juga, sana juga 2. Pokoknya intinya yang di dalam dan yang di luar jangan sampai sejajar, biar anginnya tidak langsung pergantiannya. Dan yang tidak lupa, tidak kalah penting juga yang di dalam lur. Tuh yang di bawah ini dikasih, ini juga bisa untuk ventilasi dan juga fungsinya untuk pembuangan. Nanti kalau telur setelah menetas, dia akan meninggalkan pecahan-pecahan cangkang kecil-kecil biasanya di sini, di air dan di mana-mana. Nah, itu dan juga bulu-bulu yang bulu-bulu halus. Nah, itu perlu dibersihin, dikuas, pakai kuas saja lur. Nah, nanti dikeluarkan lewat sini. Nah, pakai lubang. Oke lur, mungkin ini mungkin ada pertanyaan nanti. Ini termopapan ditaruh mana? Ini ditaruh di sini sudah cukup lur ya. Ini ditaruh di sini sudah cukup. Nah, dia usahakan sejajar dengan telur karena ini kan sensornya di sini lur, yang merah ini. Jadi biar pas nanti untuk telurnya. Oke. Dan rak ini lur, ini bisa dicopot tuh. Nah, bisa dicopot. Oke. Mungkin dulur-dulurku ada yang berminat bisa pesan saya lewat WA atau sekedar tanya-tanya juga boleh, komen atau langsung WA lur. Kalau ada yang kurang jelas, ini sebenarnya kurang lengkap videonya karena untuk pemasangan instalasinya, listriknya di dalam. Sebenarnya di sini juga sudah ada sih lur, nanti kalau beli mesinnya udah ada caranya di sini. Tapi mungkin ada teman-teman yang kurang memahami, ya wajar lah karena baru pertama mungkin. Nanti kalau istilahnya ada pesanan lagi, terus
kita akan buatkan videonya nanti cara pemasangan instalasi di dalam sini lur, sama di mesinnya biar lebih jelas lagi. Oke lur, ini sudah panjang, nanti takutnya malah kepanjangan videonya. Mungkin sekian dulu video dari saya, cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Oke lur, tetap semangat, salam sehat selalu, Tias belajar ternak jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.